Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Insyaallah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan program pembelajaran Iqra dasar kita. Insyaallah di Iqra 6 halaman 11. Pertemuan yang kedua ya. Salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umatnya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita lihat di halaman 11, minggu kemarin kita sudah baca yang baris pertama sampai baris yang keempat ya. Hari ini kita lanjutkan untuk baris yang kelima sampai bawah ya. Seperti biasa, nanti saya baca dulu. Kemudian nanti silakan Umi perhatikan kalau ada ahkam tajwidnya yang masih kurang difahami, boleh bertanya dulu sebelum nanti Umi praktekkan baca satu baris disertai dengan ahkam tajwidnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala azwajakumul laa'i tudhahiruna minhunna ummahatikum وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في أدنى الأرض وهم من
ba'di ghalabihim sayaghlibun. Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di. Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Ya, untuk latihan ini masih terakhir materi kita adalah iqlab ya. Iqlab apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya adalah iqlab. Iqlab ya. Artinya merubah bunyi nun sukun atau tanwin menjadi bunyi mim sukun disertai dengan gunnah. Merubah bunyi nun sukun atau tanwin menjadi bunyi mim sukun disertai dengan gunnah. Gunnahnya yang kamilah. Tingkatannya yang kedua ya. Nah, itu pengertian dari iqlab. Contoh seperti yang di baris ke-6 ada kata min ba'di, dibacanya mim ba'di. Nah, itu ada tandanya, biasanya ada huruf mim kecil ya di antara nun sukun atau tanwin dengan huruf ba-nya. Situ ada tanda mim kecil. Mim ba'di, jadi dibacanya dirubah dari min menjadi mim, ditahan disertai dengan dengung ya. Contoh di baris yang ketujuhnya itu juga di akhir waliyim mim ba'di gitu. Min ba'dihi dibacanya mim ba'di. Kemudian di baris paling bawah itu ada fa imsakun bima'ruf ya, kun bi tanwin di huruf kaf, dhamma tanwin di huruf kaf itu bertemu dengan huruf ba. Maka dari kun bi menjadi kum bi. Fa imsakum bima'ruf. Sama di au tasrihun bi ihsan. Ya, hun bi. Dhamma tanwin di huruf ha itu bertemu dengan huruf ba juga dia iqlab. Jadi dari hun bi menjadi hum bi. Au tasrihum bi ihsan. Ya. Kemudian di baris yang kelima itu juga ada mad wajibnya ya. Situ ada allai di situ ya. Ada la itu tasdid fathah berdiri mad ya. Ketemu dengan hamzah itu di situ di dalam satu kalimat. Allai. Jadi la-nya dipanjangkan dulu 4 atau 5 harokat. Allai, kemudian i-nya itu juga mad tabi'i ya. Nah, itu diperhatikan untuk mad-madnya dibedakan antara mana yang mad tabi'i stabil di 2 harokat,
Ada yang alif sebelumnya fathah, misalnya wama, di kata ma, nah situ mad tabi'inya stabil ya. Ya sukun sebelumnya kasroh, nah itu juga mad tabi'i ya, 2 harakat. Atau nanti kalau ketemu ada waw sukun sebelumnya dhammah, 2 harakat juga. Kemudian ada kata fi, itu mad wajib juga ya. Karena ketemu dengan hamzah fi adnal ardi. Nah itu ketika diwasal ada mad yang bertemu dengan huruf hamzah. Kalau dia di satu kata dia menjadi mad wajib muttasil, di beda kata dia menjadi mad jaiz munfasil, panjangnya 4 atau 5 harokat. Perhatikan hukum gunnah yang lain, misalnya idgham bi gunnah, apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ya, mim, nun dengan waw, dia gunnahkan ya, diidghamkan kemudian dia gunnahkan. Nah, di huruf ya tasdid, waw tasdid, ya stabil. Gitu ya, insyaallah lebih diperhatikan makharijul hurufnya, kemudian sifatul hurufnya dan ahkam tajwidnya, dan tidak ini juga ya, tetap diperhatikan juga untuk ismamul harokah, pengucapan harokat yang benar. Bagaimana pengucapan harokat fathah, mulutnya harus dibuka kemudian pengucapan harokat kasrah, turunkan bibir bawah atau rahang bawahnya sempurnakan dhammah dengan memajukan kedua bibirnya kecuali di huruf waw ya, harokat apa saja tetap dengan memajukan kedua bibir walaupun dia fathah. Ya, seperti itu ya. Kalau kuat dalam satu helaan nafas, bisa tarik nafas dulu, kemudian tahan di perut, keluarkan melalui rongga mulut ya, melalui bacaan bunyi. Tapi kalau tidak kuat, tidak dipaksakan, bisa dibagi dua, kapan diwakafkan, kapan ibtida ya, kapan berhenti, kapan mengulang. Itu harus diperhatikan, insyaallah. Ada yang kurang jelas di antara hukum-hukum tajwidnya, boleh ditanyakan dulu, silahkan. Sebelum kita mulai baca. Assalamualaikum Ustazah. Ini yang Waalaikumsalam. belum jelas ini saja yang ini. Mula itu bukan apa Ustazah, wajib mutasil ya. Wajib Kulla, di baris yang keberapa? 5 ya misalnya. Ma ja'ala azwajakumulla gitu. Lah itu Tadi sudah dijelaskan ya, la itu kan mad ya. Ada fathah berdiri kan mad ya, awalnya mad. iya, Ketemu dengan hamzah itu kan lai, abis lam kan hamzah kan. iya, iya. Jadi mat wajib mutasil ya saja. Di dalam satu kalimat tadi ya sudah dijelaskan, berarti itu mad wajib muttasil, panjangnya 4 atau 5 harokat. Kalau i-nya itu baru ya, dia 2 harokat, badal hamzah yang Padahal. dibaca harokat ya menjadi mad badal, selain dari hamzah mad tabi'i. Panjangnya sama dengan mad tabi'i, 2 harokat juga. Jadi ini amjah ini mat badal ya Ustazah. Ya, Gitu. ada hamzahnya di i itu mad badal, kemudian la i-nya itu mad wajib muttasil. Makasih Ustazah. Tapi alif lamnya bukan alif lam syamsiah ya, bukan. Tapi dia hamzah wasal, kalau dilihat dari alifnya itu hamzah wasal. Jadi tidak dibaca ketika wasal, ketika di awalan allai ya, bukan alif lam syamsiah. Kalau alif lam syamsiah itu alif lamnya tidak bertanda, tidak berharokat. Yang bertasdid itu huruf sesudah alif lamnya ya. Iya Ustazah. Ada lagi yang ditanyakan lagi? Misri, ada lagi yang lain?
Nah, udah itu dulu saja. Nah, ini. Ya, yang lain ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai baca? Sudah jelas semua insya Allah? Ya. Kalau sudah jelas, sekarang kita mulai baca. Silahkan yang pertama di baris yang kelima ya. Membaca yang di awal bisa dari ta'awudz basmalah, kemudian baca. Contohnya satu baris, kemudian ahkam tajwidnya. Kalau peserta yang kedua dan seterusnya langsung baca, kemudian ahkam tajwidnya. Ya, tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala azwajakumul lati tudhahir. Oh, gaungnya kurang ya, Ustaz. Suaranya ini agak keputus sedikit ya. Stabilkan ya. Berhenti di jakum boleh, Ustaz? Kuat napasnya. Boleh, Ustaz? Berhenti di jakum. La tengah-tengah kalau ada jakumul lai itu boleh bersitu. Oh, Ulangnya dari alai gitu atau turun boleh. wa ma ja'ala azwajakumul lati tudhahirun. Nggak dipisah lah. Itu dong, nggak lai. Itu satu kata. Oh, iya. Di I berarti boleh ya? Ya. Salah. Wa ma ja'ala azwajakumul lati. Kalau mulai dari situ, itu kan hamzahnya hamzah wasal. Kalau dia di awal berarti dia diharokati. Alai. Ya. Alai. Oh iya, hamzah. Allai tudhahirun. Tudhahiruna minhunna ummahatikum. Cuma distabilkan suara. Ini bukan karena pengaruh sinyal ya, tapi ngilang-ngilang dia penahnya itu nggak stabil, kayak ketiup angin ya. Pas dia kena-kenanya itu ngilang, jadi kesannya kayak nah, itu bukan karena sinyal, karena baca kita suaranya yang tidak distabilkan. Jadi gini, tudzahiruna minhun, ngilang, kita lemah karena kita bacanya ngilang. Diulang, Ya, jadi tetap dia kena kepercayaan. Tudzahiruna minhunna ummahatikum. Nah, kayak gitu. Kadang kita ngayun terlalu mengayun dia kunanya sampai ngilang suaranya. Jadi dia ngerendang ngilang dia. Melan. Iya, langsung. Diulang saja dari tubuh. Ya. Tudhahiruna minhunna ummahatikum. Nah, kan itu kan stabil ya. Jadi jangan ngilang karena ngayunnya terlalu Napasnya nih belum bisa nih dari dulu nih. Belum kuat. iya, suka ngilang itu.
Beda ya kalau misalnya dia ngilangnya itu karena sinyal, kalau sinyal nggak pilih-pilih pas dia gunnah hilang gitu enggak, Iya, dia betul. kapan aja bisa ngilangnya. Tapi kalau setiap dia gunnahnya ngilang, nah itu berarti bukan sinyalnya kan. Iya, Kitanya betul. kurang maksimal gitu. Iya, maksudnya. Wama itu matobi'i alif. Dua Mana harap. yang bunyinya? Wama bunyinya, tobinya yang Nah, mana? di huruf ma, Ustazah. Ya, di ma. Nah, Kalau kita sebut huruf, kalau sebut huruf, hurufnya mim. oh ya, mim. Di Nah, huruf ma mim. itu ma itu mad. Ada apa? Ada alif sebelumnya, ada alif sebelumnya fathah. Itu namanya Ya, matobi. Dibaca 2 harokat. ya. Ja'ala azwa. Itu juga matobi'i alif di huruf waw. Dibaca 2 Mana? harokat. Wa di huruf waw, Ustazah. Ya. Jadi gini bacanya biar enak ya. Misalnya Umi baca wama, matobi'i. Nah, gitu ya. Nah, terus ja'ala azwajakum wa matobi'i. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi Ya, sebutin dulu betul. matobi'inya. Jadi spesifik. Jadi nggak rancu. Kalau Umi baca ja'ala azwajakum. Nah, itu kan matobi'i. Wa matobi'i. Ada alif sebelumnya fathah. Nah, kayak gitu. Dibaca dulu bunyinya. Yang Nah, madnya. wa matobi'i alif di huruf mim dibaca 2 harokat. Ada alif sebelumnya fathah. Ada alif sebelumnya fathah. Lalu ja'ala azwa di huruf waw itu ada fathah. Iya, nggak usah kalau Bisa cuman ya, langsung aja waw ya di huruf waw. hurufnya tuh ada fathah itu bukan mad. Jadi nyebutnya gini aja. Ja'ala azwajakum biar Umi lebih paham ya. Wa kan bunyinya wa, baca 2 harakat dulu. Bunyinya itu kan wa, ya kan 2 harakat ya. Wa Wah, tobi alif. Ada alif sebelumnya fathah di huruf waw. Dibaca 2 harakat. Nah, gitu. wa ada matobi'i alif sebelumnya fathah dibaca matobi'i 2 harokat. Seperti itu, Ustazah. Jakumul la di huruf la itu ada mat wajib mutasil. Ada mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Ya, Untuk hamzahnya kalau hamzahnya kenapa, Ustazah? hukum hamzahnya dikan Hukum hamzahnya belum lam dulu ya. itu kan jakumulai Mulai. huruf yang alif itu yang terlewat ya. Nah, itu apa itu kan tadi? Untuk alifnya itu eh, namanya mat wajib mutasil. Bukan. Dibacanya Bukan, mat wajib itu yang lai. Nah, itu kan la itu. Ini oh, alifnya. hamzahnya namanya hamzah wasol. Ah, hamzah Ya, wasal. hamzah Ini, wasol. ya, Terus wasal jika dulu baru la ya, nyaman. ya. Setelah hamzah wasol itu ada huruf lam di satu kata, mat mat yang bertemu dengan hamzah di satu kata di huruf lam ya. Itu namanya mat wajib mutasil. Untuk bacaannya 4 atau 5 harokat secara konsisten. I itu ada setelah huruf lam itu ada huruf hamzah. Huruf hamzah namanya mat badal ya, sudah dibaca 2 harokat. Enggak gitu. Kembali Coba, sudah. coba disimak kata-kata Umi kan. Ada huruf hamzah, di situ ada mad badal. Jelas nggak pengertian mad badal di situ? Jadi pemahamannya kan, oh kalau huruf hamzah itu mad badal, gitu kan? Hamzahnya Iya, dulu. Hamzahnya kenapa dulu ya kan? Kenapa dia disebut mad badal? Berarti kan ada apa? Ada apa di situ? Ada ya ada sukun. huruf ya sukun. Pun Iya. sebelum isra di huruf hamzah. Ada huruf ya sukun sebelum hamzah itu namanya mat badal. Dibaca 2 harokat.
Bukan sebelum hamzah. Sebelumnya kasroh. Lah, oh iya, sebelumnya kasroh. Ya, sebelum paham nih sudah anak badal. Tudo, tudo itu ada huruf tudo di huruf do, di huruf dod, eh mat, ma, apa namanya, matobi'i alif dibaca 2 harokat. Kiruna, waw sukun sebelumnya dhammah itu mat tobi'i, mat tobi'i dibaca 2 harokat. Minhunna itu ada nun yang bertasjid atau nun musyadadah, tingkatan gunanya akmal matakun yang paling sempurna, ditahan, untuk bacaannya ditahan 2 sampai 3 harokat ya sudah. Minhunna ummaha itu ada ha, di huruf H itu ada alif kecil, matobi'i dibaca 2 harokat. Tikum itu enggak ada ya sudah. Mim sukun ketika diwakafkan tetap mim sukun. Sukun. Ini lagi dulu. Nanti saya jelaskan lagi. Iya, sudah. Wa ma ja'ala azwajakumul allai tudhahiruna minkunna. Kenapa Ustaz? Oh iya. Ulang Yang sudah. lain dulu ya, yang lain di mute dulu. Wa ma ja'ala azwajakumul allai tudhahiruna minkunna ummahatikum. Ya. Ya, saya jelaskan sekali lagi ya untuk yang lain kan, supaya Umi nggak gampang lupa. Jadi tujuannya kita menyebutkan ahkam tajwid itu utamanya buat kita sendiri ya, buat kita sendiri. Bukan untuk dites, bukan, tapi untuk pemahaman kita sendiri. Dari kata-kata kita itu kita paham. Jadi bukan hanya mengcopy kata-kata orang lain gitu ya. Jadi kita paham. Nah, maka harus lebih dijelaskan. Jelaskannya seperti ini ya. Contoh. Wama. Kan barusan kita baca bunyinya. Wama. Nah, matobi'i. Ada alif sebelumnya fathah. Ya, boleh disebut huruf tidak apa-apa, disebut hurufnya juga, nggak disebut juga nggak apa-apa, karena patokan matobi itu ada alif sebelumnya fathah, ada alifnya, ada fathahnya sebelumnya, itu patokan utamanya ya. Jadi ada 2 syarat. Nah, itu harus disebutkan keduanya. Jadi supaya kita paham, oh iya, ma itu bacanya panjangnya 2 harokat kan, karena ada matobi kayak gitu ya. Contoh lagi. Jadi ja'ala azwa, nah itu kan wa, nah itu Umi boleh baca bunyinya, kemudian wa, nah itu baca dulu bunyi yang mau kita sebutkan ahkam tajwidnya itu dibaca bunyinya, wa, nah itu maqabi'i alif, ada alif sebelumnya fathah di huruf waw itu, nah seperti itu. So kita baca minhunna, jangan langsung gunnah, enggak, sebutin dulu gunnahnya itu mana. Ada nun tasdid. Nah, nun tasdid disebut nun tasdid wajibul gunnah kemal matakun. Nah, jadi jelas, oh iya kalau nun tasdid itu berarti wajib gunnah. Nah, jadi untuk ingatan kita sendiri gitu ya. Jadi dari kata-kata kita itu kita juga paham maksud kata kita itu apa gitu ya. Nah, ummahatikum mim tasdid. Nah, begitu. Disebut dulu yang hukum tajwidnya itu disebut dulu. Penyebabnya apa? Ada apa di situ ya? Kemudian misalnya kalau kita mau nyebutin ha mad, ada fathah berdiri atau alif kecil. Ya.
Ada mat tabi'i. Kalau lebih lengkapnya itu mat tabi'i muqaddar yang tidak tampak. Kalau yang biasa ada alif sebelumnya fathah, itu mat tabi'inya zahir, nampak ya, nampak alifnya. Kalau ini nggak nampak. Muqaddar, mat tabi'i muqaddar. Ya. Nah, seperti itu. Tikum, mim sukun ketika diwaqaf tetap sukun. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian untuk pembacaan ghunnah. Bacanya gimana? Minhunna ummahatikum. Nah, kan gini. Pengertian ghunnah yaitu adalah dengung. Dengung itu artinya suaranya itu agak ditekan, ditahan 2 sampai 3 harokat, kemudian suaranya masuk ke rongga hidung. Al-khaisum, ya. Nah, tapi pengertian 2 sampai 3 harokat di sini ya, 2 sampai 3 harokat di gunnah itu tidak sama dengan 2 harokat di mad. Saya contoh kayak tadi, wama di ma yang 2 harokat tidak sama dengan gunnah mim tasdid. Walaupun kita milihnya sama-sama 2 harokat. Letak perbedaannya di mana? Kalau kita baca mad, ma itu langsung dibunyi ma itu yang kita hitung 1, 2. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya kita mau pakai ketukan ya, identik dengan harokat. Ya, tetapi kalau ketukan itu hanya apa ya? Untuk pengumpamaan aja sebenarnya harokat itu tidak sama juga dengan ketukan. Karena kalau ketukan itu pasti dia temponya itu dia sama. Tapi kalau harokat tidak, temponya itu tidak sama. Kalau harokat itu mengikuti tempo bacaan kita, kecepatan bacaan kita. Jadi 2 harokat di bacaan yang tadwir tidak sama dengan 2 harokat di bacaan yang tahqiq gitu ya. Jadi 2 harokat di bacaan yang cepat tidak sama dengan 2 harokat di bacaan yang tempo lambat, begitu ya. Jadi mengikuti tempo bacaan. Kalau lambat ya berarti 2 harokat itu lebih panjang daripada 2 harokat di bacaan cepat, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi harokat itu mengikuti. Nah, kalau ma tadi langsung dihitung ma-nya 2 harokat, tapi kalau untuk gunnah itu tidak dihitung ya, tidak dihitung dari pertama awal gunnah. Kayak misal gini, min hunnya itu pertama hunnya gitu, itu tidak dihitung ketika pada saat mensukunkan nun. Kan tasdid itu kan berarti ada 2 ya. Ada 2, ada nun sukun, ada nun fathah. Jadi hitungan harokat gunnah itu tidak termasuk di nun sukun dengan nun fathah. Tapi di gunnahnya, di dengungnya, di antaranya. Di antara pengucapan nun sukun dengan nun berharokatnya. Jadi pada saat mensukunkan nun dan pada saat mengharokati nun itu tidak dihitung sebagai gunnahnya. Jadi tidak dihitung 1, 2-nya dari situ atau 1, 2, 3-nya itu dari situ enggak terhitung. Yang dihitung hanya gunnahnya. Jadi pada saat itu yang dihitung ya. Jadi bukan pada saat dia mensukunkan nun ataupun berharokatin nunnya. Ya, paham ya? Jadi sebenarnya kalau menurut perbandingannya ya sama-sama 2 harokat di mad dengan 2 harokat di gunnah itu hitungannya lebih panjang 2 harokat di gunnah. Paham ya maksudnya ya? Kenapa dia hitungannya lebih panjang? Karena pada saat mensukunkan atau mengharokati itu tidak dihitung harokatnya. Dihitungnya murni pada saat menggunnahkan. Gitu ya? Paham Umi dari sini? Paham ya semua ya. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya untuk menjelaskan ahkam tajwidnya untuk diri kita sendiri ya, supaya kita paham dengan kata-kata kita. Tidak harus seperti kata-kata ustazahnya, sebenarnya tidak harus itu, tapi yang penting utamanya kita paham. Dan setelah kita memahami, maka kita mengucapkan kembali. Nah, kayak gitu kan dengan pemahaman kita. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Jadi kalau misalnya kita coba baca wama matobi'i, yang mana matobi'inya? Nah, masih ada pertanyaan di situ kan, mana yang matobi'i? Seperti itu kan? Tapi kalau kita baca, tapi kita sebutkan mana yang mengandung akar tajwid itu. Biasanya kan
prakteknya dibaca 2 harakat kan. Itu bernama mad tabii. Nah, seperti itu contoh ya. Ya, lanjut yang kedua, silahkan diperhatikan yang masukan-masukan barusan dari saya, semoga lebih baik ya untuk yang seterusnya. Silakan yang kedua. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umi Eti. Langsung ya saja. Enggak pakai laut ya Ustazah. Enggak usah, baca langsung aja. Baris bawahnya lagi. Fi adnal ardi wa hum min ba'd. Nah, masih hilang juga tuh konahnya. Ayo stabilkan lagi ya konahnya, jangan ke bawah angin. Jangan lemah pas dia konahnya. Jadi itu lagi. Terakhir Ustazah. Fi Hilang. fi adnal ardi wa hum min ba'd. Wahum mim ba'd. Wa hum min ba'd. Nah, ya. Jadi jelas ya konahnya, jangan ngilang gitu ya. Ya Suka saja. Ulang wahum Wahum mim ba'di ghalibihim syayaqo. bukan ghalighalah. Ya. Wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ya. Fi itu awalnya mat yang bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata itu disebut mat jaiz munfasil. Ada dal sukun itu Panjang nih panjangnya 4 sampai 5 harokat. Dal sukun itu qalqalah sugro karena ada di tengah kalimat. Nah itu mat tabii. Alnya itu alif lam qamariyah. Ro-nya itu ro dibaca tebal atau tafkhim. Ya, dal sukunnya itu qalqalah sugro saja karena ada di tengah kata ya. Iya. Nah, nanya itu mat tabii. Alnya itu alif lam qamariyah kalau karena ada sukun di huruf lam. Ardi ro-nya itu dibaca tebal atau takim karena sebelumnya ada fathah. Di wahum itu mim sukun ketemu mim itu idgham mimi itu dibaca sempurna masuk dalam kamilah saja dengan kamilah. Itu kok masuknya di mana? Mim dalam itu kamilah saja. Bukan. Oh, itu apa sempurna? Norma takun. Paling sempurna, akmal sempurna ya. Ya. Oh, yang kamilah yang ini mimba ya saja. Mimba itu nun sukun bertemu dengan ba itu dibaca berubah jadi mim. Jadi mimba itu itlaq ya, masuk itlaq itu baru kamilah ya saja tentunya. Ya. Jadi mimnya apanya, Umi? Nun sukun bertemu dengan ba. Nun sukun berubah karena bertemu dengan ba itu iklab itu berubah jadi mim bukan min jadi mim itu saja mim ba itu apa namanya ainnya itu di bainnya saja ya ba agak dialirkan di golabihim ini juga mim sukun ketemu sa itu izhar safawi. Sin, Umi, hurufnya sin ya, bukan sa. Kalau sa bunyinya. Jadi gini, beda apa? Kenapa saya koreksi mim sukun ketemu dengan sa itu bunyi. Nanti berarti yang hukumnya kenanya kalau sa aja, kalau si kasrah. Tapi kalau umpamanya hurufnya sin, sinnya itu mau tandanya fathah kek, mau kasroh, mau doma ya tetap berlaku. Nah,
ya. Jadi huruf yang aslinya Ustazah ya. Ya, Jadi kalau kita itu beda pemahaman itu kayak gitu ya. mim sukun bertemu dengan sin itu izhar safawi. Ya, Yang harus dibacanya jelas, tetapi dengan tetap menampakkan sifat huruf mim yang apa itu sifatnya apa mimnya? mim itu yang apa ada apa namanya tawafut ya, tawafut Ya. Ya. Terus yang ribun itu yangnya juga goinnya juga itu apa tawafut Lain apa sifatnya? goin sukun itu bersifat bainiyah juga. Bukan. Lain yang sifatnya bainiyah. Goin enggak ya lain. saja. Lain bukan bainiyah. Yang ribun ya. Apa itu? Ribun. Ghain itu sifatnya ya. wah. Ya, ya, jelas ya saja. Ribun. Ini bun mat tobi'i wow awalnya bertemu yang dengan bunya saja. Bunya itu bunya mat tobi'i awalnya bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Jadi hukumnya menjadi mat arid li sukun Ustazah. Dibaca 2, 4 atau 6 secara konsisten. Ya. Nah, gitu ya. Jadi pengucapan atau penyebutan ahkam tajwidnya harus Umi fahami juga, jangan rancu ya. Jadi supaya temannya juga yang mendengarkan, menyimak itu juga difaham gitu. Sama aja ya. Itu ya, memahamkan diri kita sendiri dan memahamkan teman gitu ya. Nah, baca sekali lagi Umi. Fi adnal ardi wa hum min ba'd wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Ghalabihim sayaghlibun. Jangan keputus. Ghalabihim sayaglibun. Ya, tapi hati-hati jangan ngayun bi-nya bihim. Ghalabihim sayaghlibun. Langsung ghalabihim. Ghalabihim sayaglibun. Ya. Ya Ustazah. Maaf Ustazah, mau izin Ustazah. Oh ya, tafadhal Umi. Jazakallahu khairan Ustazah. Jazakallahu khairan. Selanjutnya saya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini silakan. Yang ke-2, 3. Yang ke-8 ya? Iya. Yang ke-7. Bawahnya tadi. Wa may yudlilillah. Oh ya. Wa may yudlilillahu fama lahu min wali. Lahunya jangan lahu. Fama lahu. Lahu. Lanya pendek. Wa may yudlilillahu fama lahu min wali. Tahan. Idghamnya. Nun sukun dengan wawnya. Diakan. Min wali. Itu bagaimana? Ya, takdir. Diulang lagi Ustaz. Waliyim mim ba'di. Nah, yang dia gunakan dulu. Ulang dari awal. Waliyim mim ba'di. Dari awal. Oh, dari awal ya. Wa may yudlilillahu fama lahu min wali. Ma-nya panjang. Oh ya. Wa may yudlilillahu fama lahu. Nanya Umi. Nanya disempurnakan. Kan
Kalau idgham ya, idgham itu kan sama dengan mim tasdid dengan nun tasdid, tingkatan gunnahnya paling sempurna akmal matakun. Tahan dulu. Wa may yudlilillahu fama lahu, itu ma panjang, hu-nya juga panjang. Fama lahu miu, gunakan lagi. Meskipun ketemu dengan wawnya, stabilkan ya. Miu waliyim. Nah, itu ya tasdid nabar. Liyim. Miu waliyim. Itu guna lagi. Yim. Mim. Guna lagi. Mim ba'di. Tasdid ya gunanya. Ya. Ditempatkan sesuai dengan porsinya. Apakah dia paling sempurna ataukah sempurna ya. Ya, baik saja. Wa may yudlilillahu fama lahu min wali. Miu. Apa juga? Min wali. Wa may yudlilillahu fama lahu min Lihat. Lillah enggak. Yud lilillah. wa may yudlilillahu fama Enggak. Lompat. Jangan lilillah. Yud lilillah. Lilillah. Sempurna dulu lamnya. wa may yudlilillahu fama lahu min wali min ba'di. Lepas sunnah itu. Wa may yudlilillahu Fama. Nanti diulang. Famalahu. wa may yudlilillahu fama lahu min wali min waliyyin min ba'di. Tasdid ya. Miu diulang dari mi wali atau Miu. miu waliyyin min Yim. Waliyim. Liyim. Nabar. miu waliyyin min ba'dihi. Aku lagi. Mim ba'di. Miu miu waliyyin min ba'dihi. Ber. Miu waliyyin min ba'dihi. Ya, San. Ya, silakan Akam tajwidnya. Man nun sukun ketemu huruf ya itu gunnah musadadah, nunnya dimasukkan ke huruf ya, dibaca, didengungkan. Sadada, nun sukun ketemu ya apa? Aduh salah. Idgham bigunnah. Nun sukun ketemu huruf ya, idgham bigunnah, nunnya dimasukkan ke huruf ya, dibaca gunnah. Dibaca 2 sampai 4 harokat. Lillahu. 2 sampai 3 harokat. Gunnahnya. 2 sampai 4 harokat. 3. 2 sampai 3. 2 sampai 3 harokat. Lilillahu. Itu lam alif jalulah. La-nya dibaca atau bi alif. Lam alif lam jalalah lafuz jalalah. Lam bukan lam alif. Lam jalulah dibaca 2 harokat secara tipis karena sebelumnya kasroh di huruf lam. Fama ma-nya atau bi alif. Lahu hu-nya itu lahunya apa ya? Hu-nya hadomir ya. Hadomir dibaca. Domirnya kenapa itu? Mad apa bukan? Karena itu ada
domir karena berharokat domah. Sesudahnya tidak ada hamzah. Dibaca harokat. Mat sugro. Mat sila sugro ya. Ada hak domir yang diapit oleh dua huruf hidup. Oh, Ya, ketika hak domir diapit oleh dua huruf hidup, mad apa bukan? mat. Mad. Mat sila. Nah, kemudian sesudahnya ada Sesudahnya huruf bukan juga. hamzah. Nah, bukan Sesudahnya bukan hamzah. madnya mad apa? Mad Mat silahnya. sila sugro. Ya, mad silah sughra. Kalau ada hamzahnya, Mat sila qawilah. mad silah tawilah Mat atau sila qawilah. Itu dia saja. mad silah kubra. Oh, masilah kubro. Syaratnya Diulang lagi. tadi bukan hak domah gitu enggak ya? Hak domir Oh, itu di sini hak domir diapit oleh dua huruf hidup. Nah, ketika hak domir itu diapit oleh dua huruf hidup, dia sudah memenuhi syarat mad. Nah, bedanya mad silah kan ada dua, mad silah sughra dengan mad silah kubra. Bedanya kita lihat sesudahnya hamzah atau bukan. Nah, begitu. jadi lahu itu hadomir yang diapit oleh dua Enggak. hadomir Hu-nya hak domir. punya hadomir yang diapit oleh dua huruf hidup setelahnya bukan hamzah disebut mad silah sugro dibaca Ya, Ahsan. Lanjut. miwa nun sukun ketemu huruf wa itu idgham bigu. Temu wow. Kan wa. Oh iya. Wow, wa itu bunyinya. Nun Hurufnya wow. sukun ketemu huruf waw. Idgham biguna. Nunnya dimasukkan ke huruf wa dibaca 2 sampai 3 harokat. Li itu di number dibaca huruf ketemu huruf ya tasdid dibaca number. Ya, ya tasdid dibaca nabar. Ya, enggak Ya, kepakai tasdid ketemu. dibaca. Langsung ya tasdid dia syaratnya. Mim ba'dihi. Mim itu Tadi min itu oh ya. Tasdid ketemu huruf mim itu idgham biguna. Huruf ya-nya masuk ke tasdid. Kalau iya tasdid tadi nabar. Kalau yang idgham bi gunnah gimana? mim nun ya ketemu huruf mim. Enggak ya ketemu huruf mim. Kalau hurufnya bukan ya, Walim. kalau seumpama hurufnya bukan ya, apa dia bukan idgham? Jadi apa ya? Lupa lagi. Itu kan ya-nya masuk ke huruf mim. Iya, Wali. betul. Wali. Kan penyebabnya apa? Penyebabnya idgham itu apa? Hukum apa dia? Idgham biguna. Penyebabnya ada apa? Bukan ada huruf ya ketemu dengan mim, bukan. Yang termasuk di bagian idgham itu menyangkut hukum tajwid apa? Mim sukun atau apa? Yang dilihat bukan ya-nya, yang dilihat apanya? Bukan hurufnya, yang dilihat apanya? Tasdidnya. Kasroh. Tanwin ya. Ya, tanwin. Hukumnya nun sukun tanwin kan? Itu ada tanwin ketemu dengan mim.
Iya, jadi bukan ya ketemu mim atau bukan ya tasdid. Kalau ya tasdid kan tadi udah disebut naber. Kemudian ya-nya itu lagi harokatnya kan kasroh tanwin, berarti tanwin ketemu Huruf mim ya apa disebut itu? idgham miguna. Nah, Ya, baru itu iya kena tanwin ya penyebabnya ya, bukan ya hurufnya. ketemu huruf mim dibaca idgham miguna, ya-nya masuk ke huruf mim. Dibaca 2 sampai 3 harokat. Mim ba'dih itu nun sukun ketemu huruf ba mengubah nun sukun menjadi mim suku nun sukun ketemu huruf ba mengubah nun sukun menjadi mim sukun. Ya, Mim apa hukumnya apa? hukumnya iklab, Ya, iklab. dibaca 2 harokat. Mim ba'dihi Baca 2 harakat, ditahan, dia konahkan ya, bukan dibaca. ditahan digunakan sampai 2 harokat ya. Mim ba'dih. Hi-nya itu hadomir. Ya. Hadomir Admir ketika diwakafkan ketika diwakafkan imba'dih. Jadi menjadi mat arif disukun. bukan. Ba'dih. Apa itu mad alif sukun? Menjadi ini ya. Mat Kan cuma disebut aja itu hak domir. Ketika diwakafkan jadi sukun. sukun. Jadi sukun, bukan mad ya. Jadi sukun, bukan menjadi mad. Kalau syaratnya mad alif sukun kan harus ada mad dulu sebelum satu huruf yang disukunkan kan? Diulang aja di mim ba'dih Mad. hal hadomir karena dia diwakafkan menjadi karena dia diwakafkan menjadi ha sukun. Iya, jadi hak sukun. Kapan dia jadi mad? Hak domirnya. Apabila ada satu huruf yang disukunkan ketemu dengan satu huruf yang karena wakaf. Hak domirnya. Kalau itu madnya jadi yang di-nya, jadi madnya di gitu. Kalau ada mad berarti kan dan madnya di dal. Hak domirnya, hak domir kapan menjadi mad? Ketika diapit oleh 2 huruf hidup. Sementara ini adalah huruf akhir. Kalau diwasal, mad apa bukan? Karena diwasal mat juga. Ya, jadi mad ya. Ada apa? Karena ada harokatnya. Ketika diwasal tuh mim ba'dihi fa imsak misal diwasal ya. Ya. Nah, itu jadi mad apa enggak hi-nya? Mat karena ketemu apa? Diapit oleh 2 huruf. Diapit oleh 2 huruf hidup. Kalau diapit oleh 2 huruf tapi satunya enggak hidup kayak alaihi itu kan enggak panjang. Pendek ya. Jadi diapit oleh 2 huruf hidup, ada tambahan hidupnya. Bukan cuma sekedar diapit oleh 2 huruf, harus hidup. Kalau sukun enggak berlaku. Jadi kalau sukun disebut hasukun aja ya. Dibaca apa? Tidak ada. Kan? Ya, kalau di antara sebelum ataupun sesudah hak domir itu ada yang hurufnya yang disukunkan, maka dia tidak berlaku madnya. Kayak alaihi mim misalnya hi-nya itu kan nggak panjang walaupun dia hak domir. Kenapa? Sebelumnya itu ya sukun sebelum hak domirnya kan bukan huruf hidup. Kalau yang namanya sukun itu berarti mati, nggak hidup. Iya. Itu Maka masih dia jadi madnya.
Ini kenapa dia juga bukan mad? Karena dia belum diapit oleh dua huruf hidup, kan huruf terakhir, belum tahu huruf sesudahnya itu hidup apa enggak, ya kan? Iya. Karena huruf akhir. Jadi kalau hak dhamir diwakafkan, dia tetap disukunkan, ya. Beda dengan lahu min, itu kan hadomir diapit oleh dua huruf hidup, gitu ya. Nah, kalau yang itu ya, itu mad. Karena diapit oleh dua huruf hidup, kan diwasalkan. Tapi Iya. kalau Umi berhenti di lahu itu diwakafkan. Bacanya apa? Gimana saja? Kalau berhenti diwakafkan, Ya kalau berhenti itu diwakafkan sama. ya, Lahu itu diwakafkan. Jadi apa bacanya? kasukun, Iya, jadi lah, ya kan? lah, Nah, ba'di. gitu Ya, ya. iya, Ya, baca ulang. ya. Wa may yudlilillah wa may yudlilillah fama lahu Lah, tasdid lam, bukan lilillah. Lilillah. wa may yudlilillah fama lahu min waliyyin min ba'di. Biwaliyim mim ba'di. Hati-hati ya gunnah-gunnahnya, jangan hilang. Min waliyyin min ba'di. Ya, seperti Ya, jadi kalau saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita khair. Ya, silakan lanjut, Miramlah. Lanjut yang Ya. silakan, Miramlah. Tulis yang paling bawah. Ya, ya, ya. Fa im ma kumbi Ulang. fa 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 im bagaimana? Itu sa. Sa. Falim ya. Falim Sa. Faimsa. baik. Fa imsakum bima'rufin aw tasrifum bi ihsan. Umi mau harus jelas kapan berhenti, kapan lanjut. Kapan berhenti, kapan lanjut? Ya tadi kan Umi berhenti. Fa immakum bima'rufin aw tasrifum bi Ulang. bi apa? Perhatikan pendeknya. Ulangi. Wa immakum fa imma Sa. fa iya fa immakum Ini. ya. Umi kan bacanya Faima. Saya bilang Faimsa. Hah? Fa immakum Hurufnya. Habis mim sukun itu hurufnya apa itu? habis mim sukun lam. Sa. Mana ada? Oh, sa. Fa imsa. Jadi gimana, Pak? Fa imsa. Oh gitu ya. Bukan sa fa imma ya, salah ya. Fa imsakum bima'rufin aw tasrifum bi ihsan. Iya panjang. Au tasrihum bi ihsan. Aw tasrifun bi ihsan. Rihum bukan fum. Au tasrihum. Aw tasrifum bi ihsan. Itu hurufnya ha, bukan fa. Rihum, bukan rifum. Bukan fum, tapi hum. Ha.
Ya. Au tasrihum. Tasrihun. Ya. Ri-nya panjang. Ri-nya panjang. Rihun ya. Rihum. 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 Ri-nya panjang. Kitab. Tasrihum bi ihsan. Kan bacanya rihum. Nah, ri-nya itu panjang, Mat. Jadi rihum, bukan rihum. Ri-nya panjang. Tasrihum bi ihsan. Bi ihsan. Bi ihsan. Famisakum bi ma'rufin. Nih, faimsakum. Faimsakum bi ma'rufin au tasrihum bi ihsan. Hati-hati, aunya jangan au ya, tapi au, majukan dulu bibirnya. Au tasrihum. Fa'immakum bima'rufin au tasrihum. Yang mana tadi itu ya? Bima'rufin au tasrifum bihisan. Ri-nya panjang. Aduh. Fa'immakum bima'rufim au tasrihum Perbaiki yang satunya lagi salah. Perbaiki yang satunya lagi salah gitu. Kalau yang udah benar jangan disalahin lagi. Yang diperbaiki itu yang salah jadi baik gitu. Kalau yang udah benar udah jangan ini dibenerin tapi ini dirusakin gitu. Nggak selesai-selesai. Ini ya. Itu tadi kasroh tanwin ketemu dengan hamzahnya izhar. Jangan diiklabin lagi. Bukan iklab. Kalau ketemu ba baru diiklab. Bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Insakum bi au. Ulangi. Imsakum bi a'rufin. Ma'ruf bukan bi'aruf. Kenapa dada jadi ain mimnya? Ya. Bima'rufin au tasrihum bihisan. Bukan bihisan, biihsan. Biihsan, ihnya di mana? Biihsan. Bukan ha. Yang kasroh kan hamzah, ba kasroh, hamzah kasroh, alif ya kan? Baru ha sukun, biih bukan bihi. Biihsan. Biihsannya dari sini ya. Baik. Tadi kalau udah baca bener, terus yang lain yang salah dibenerin, Umi yang bener jadi salah, tapi kalau yang benernya jadi salah dibenerin lagi protes. Ya, iya.
Biihsan tadi pertama bacanya benar, terus kalau pas dia diperbaiki yang lain yang itu jadi benar. Biihsan itu kan hurufnya ba kasroh, alif atau hamzah kasroh, ha sukun ya kan? Bacanya biih. Biihsan. Iya, bukan biihsan. Haknya bukan kasroh, haknya sukun. Kasrohnya punya alif atau punya hamzah. Biih, Ya. bukan bih ya. Haknya cuma satu, hak sukun aja. Biihsan gitu. Ya, sekali lagi. Wa imsakum bima'rufin out Au, tasrifun au, majuin dulu bibirnya. tasrifum bi ihsan. Ya, Bahasa harus jelas ya. Kapan Umi berhenti? Kapan Umi nyambung? Sesuaikan dengan nafasnya. Perhatikan perbaikan-perbaikannya ya. ya. Perbaiki kalau yang sudah dikoreksi. Ya, Mungkin cukup masih Umi. sama. Ahsan ahkam tajwidnya nggak usah. Umi bacanya aja dulu yang dipraktekkan diperbaiki ya. Iya. Wa imma Tuh kan sama lagi. wa imma Bukan Umi. Pak Imsa ya, Pak Iya. Imsakum bima'rufin au tasrifum bi ihsan. Ya, cukup. Baik, harus saja. Saya masih belum bisa. Aduh, kacau nih. Lanjut. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu saja. Ya, lanjut. Yang selanjutnya, kelima. Ya, saya Ustazah. Ya, Bimbingannya ya. Siapa duluan? Ya. saya. Umi Naila Ya. apa Sri? Ayo. Ya. Silahkan deh, silahkan. Saya nomor 5. Ah, Nomor 5 saya nomor 5. Ya. Cek nomornya. Nomornya. saya nomor 5. Sweet. Udah silahkan monggo. Wa ma ja'ala azwajukumul la'i. Jimnya fathah, bukan doma. Apanya fathah? Jimnya tadi bacanya jukumul, jakumul. Iya. Wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudzahirun. Boleh berhenti situ ya? Boleh. Dari tudo ya? Ya. Tudzahiruna minhunna ummahatikum. Ya, sudah baik. Tapi nabarnya dikurangin. Min hunna ummahatikum. Bukan min hun, enggak hun, min hun. Ulang lagi. Itu dari yang itu tadi, dari tudzahirun. Tudzahiruna minhun salah ya? Ini kan min hun. Tudzahiruna minhunna ummahatikum. Ya. Ahkam tajwidnya. Wa ma-nya matobi'i, ada alif sebelumnya fathah, dibaca 2 harokat. Janganlah azwa, wa-nya matobi'i, ada alif sebelumnya fathah, huruf wa. Wow, huruf. Ya, azwa jakumul la
takut salah, Umi mendingan nyebutnya diwa gitu aja, nggak pakai huruf. Tapi kalau Umi sudah pakai kata huruf ya, tapi yang disebutin hurufnya salah ya salah gitu kan, huruf wa. Jadi kalau udah pakai huruf wa, diwa gitu aja. Kalau Iya. hurufnya waw bukan wa ya, dibedain. Iya. Lah, itu awalnya mat tobi'i bertemu hamzah di satu kalimat menjadi mat wajib muttasil, dibaca panjangnya 4 sampai 5 harokat. Ya. Konsisten. Terus i-nya itu mat badal. Ya. Hamzah harokat ya. Hamzah yang dibaca 2 harokat namanya mat badal. Harokat. Mat badal. Tadi itu zona mat tobi'i ada kata berdiri dibaca 2 harokat. Tudzohiru, runya mat tobi'i ada waw sukun sebelumnya domah. Hiruna min hunna, itu hunnanya itu ada nun tasdid, hunna musaddadah, akmal matakun. Itu ada nun sukun ketemu minhun. Oh iya. Nun sukun ketemu min, itu halki ya? Ya. Min hun ya. Hunnanya itu ada nun tasdid, hunna musaddadah. Terus ummaha, umnya juga ada mim tasdid, guna ya di guna musadadah juga ya Ustazah. Akmal matakun. Ummaha hanya mat tobi'i ada fathah berdiri dibaca 2 harokat. Tikum itu mim sukun, ketika diwakafkan menjadi sukun. Ya, tetap mim sukun ya. Baca sekali lagi. Wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudzohirun. Jakumulnya jangan jakumul, kumul nggak pakai nabar. Jakumulla wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudzohirun. Wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudzohirun. Tudzohiruna minhunna ummahatikum. Ya, Hasan. Jazakallah. Jazakallah. Ya, lanjut Misri. Nah, ya, mohon bimbingannya Ustazah. Silakan. Langsung baca. Fi adna aradi wa hum mim Bukan kelak. Adenal. adna ya. Fi adna aradi wa hum mim di golabihim sayalibun. Ya, ghain. Oh ya. Mimba di golabihim sayalibun. Mimba di ghalabihim sayaghlibun. Mimba di golabihim sayaklibun. Yaklibun itu ya. Bukan sayag, tapi sayag. Bukan golabihim, tapi golabihim. Bukan goin, tapi goin. Mbak di golabihim sayaklibun. Yaklibun itu saja. Sayaghlibun.
sayaghlibun. Silakan Akam Tajuddin. Fi ini ada mat, sebelumnya ada alif. Dalam satu kata ini wajib mutasil saja. Bukan sebelumnya ya, sesudahnya ada mad Ada bertemu dengan hamzah, itu kan sudahnya, bukan sebelumnya ada hamzah, bukan. sebelumnya Itu hamzah kan sesudah mad, bukan sebelum mad. ada mat, sesudahnya ada amyah. Dalam satu kata ini mat wajib mutasil. Ada ini kolkola sugro. Nal ini alif lam adalam, ini alif lam komariah saja. Arnya tahkim, roknya tahkim. Kenapa? Ini roknya tahkim ini sebelumnya ada fathah saja. Sebelum ro sukun ya dibaca, sebelum ro Sebelum sukun. ada fathah ya. Hmm. Mim, ada mim, ketemu mim ini ikomimi saja. Terus nun sukun ketemu ba ini iklab saja. Ba Ya. di gola bihim, nim mim sukun ketemu sin ini isar safawi saja. Kayak libun ini punya nih waw sukun sebelumnya domah, awalnya matobi'i, karena bertemu satu huruf yang disukunkan karena wakob menjadi mat arili sukun, panjangnya 2, 4 atau 6 harokat dibaca secara konsisten. Ya. Baca lagi saja. Baca lagi. Fi adnal ardi wa hum mimba. Pernah kan? Wahum mim ba'd. Qalqalah kalau berhenti dalnya. Ahum mimba di gola bihim sayak libun. Bukan saya gli. Ya, sayak libun. Itu saja. Ya. Syukran Umi. Terima kasih Ustazah bimbingannya. Sama. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Umi Aryati silakan. Ya, saya Ustazah mohon bimbingannya. Ya. Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dih. Lagi. Wa may yudlili, nun sukun ketemu dengan ya. Baca lagi Mi, jangan dinabar kunahnya ya. Wa may, jangan wa may. Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyim min ba'di. Itu baru ya tasdidnya dinabar. Ya ulang lagi bacanya. Wa may yudlilillahu fama. Dotnya jangan dipantulkan. Lazim, saya kira tadi kol-kolah. Sorry Ustazah. Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di. Ya, ditahan seperti ada jeda ya, huruf dotnya itu ada istitolah namanya memanjang, bukan pantulan. Wa may yudlilillahu. Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di. Min waliyim tuh ada nabernya ya tasdidnya. Min waliyyin min ba'di. Ya, sama tajwidnya. Wa man yudli,
nun sukun bertemu dengan ya itu idgham bigunah didengungkan dan dileburkan. Lilillah lafuz jalalah dibaca tipis karena sebelumnya berharakat kasrah. La mat tabi'i alif mat karena dia ada alif tegak. Fama Kecil atau fathah tegak ya, fathah berdiri tuh. Alif kecil namanya. alif kecil ya Ustazah ya. Ya, alif kecil tegak. Fama manya matobi'i alif sebelumnya fathah. Lahu hu domir. Lahu hunya domir diapit oleh dua huruf hidup, maka Bukan dia haknya, hak domir. hak domir diapit oleh dua huruf hidup, maka dia dibaca dua harokat. Apa namanya? Apa ya? Mad apa? Mad silah tawilah ya. Mad silah, Mad silah. Ya. mad silah, Mad silah bukan kubro yang ke satu lagi. Mad silah sukro. kalau sukro ya. Ya Ustazah. Min wa nun sukun bertemu dengan wa ini idgham bigunah. Wow, nun sukun ketemu dengan wow. Ya, Ustazah. Min sukun ketemu wow. Nun sukun. Nun sukun ketemu wow idgham bigunah di mana dileburkan dan didengungkan. Li ya-nya naber. Kenapa naber? Karena tasdik, ya tasdik dibaca naber. Ya. Yes. Nun sukun ketemu mim itu Bukan sukun itu, tanwin. Tanwin ketemu mim dibaca idgham bigunah. Dengung dan dilebur dan didengungkan. Min ba nun sukun ketemu ba dibaca iklab di mana nun sukunnya dibunyikan mim dan didengungkan. Ba'dihi hinya ndak disukunkan, tapi kalau seandainya dia wasol maka hanya dua harokat. Karena nggak selalu ketika diwasolkan itu jadi dua harokat, bisa jadi nggak dua harokat kan? Kenapa dia bisa jadi dua harokat ketika diwasolkan? Karena hamzah bertemu dengan dua huruf hidup ya Ustazah. Bukan, hak domirnya diapit oleh dua huruf hidup. Hak domir diapit oleh dua huruf hidup. Maaf Ustazah. Ya. Baca sekali lagi. Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dih. Nah, diulang di kata famalahu-nya jangan famalahu, enggak. Famalahu. Ya. Fama lahu min waliyyin min ba'dih. Ya, Hasan, insyaallah. Khalas ya. Ya. Jadi kita pelan-pelan tapi difahami ya, Umi. Kalau yang perlu takut Umi lupa bisa dicatat ya. Jadi supaya memperkuat ingatan kita. Karena kita masih gampang lupa ya. Ya, Ustaz. Itu. Kalau yang belum jelas bisa ditanyakan sampai kita paham pengertiannya itu seperti apa ya. Nanti sedikit-sedikit terus nanti lama-lama kita ingat juga ya. Jadi ikutin aja prosesnya. Insyaallah seperti itu. Jadi belajar
Targetkan setiap pembelajaran ada hasilnya walaupun sedikit. Jadi ada sedikit, nanti lama-lama tambah banyak ya. Walaupun ketika digali ilmu itu tidak akan habis. Ya malah tambah-tambah aja kita merasa kurang. Allah seperti itu. Semoga Allah mudahkan ya. Alhamdulillah pembelajaran kita di pagi hari ini selesai. Semoga ada tambahan sedikit ilmu bisa jadi ilmu yang bermanfaat ya. Khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk umat semua. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kehilafan di dalam mengoreksi ataupun mencontohkan bacaan. Semoga Allah senantiasa memberikan pengampunannya kepada kita ketika ada kesalahan dalam membaca. Karena insya Allah kita sedang proses belajar ya. Insya Allah semua bernilai pahala. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, keistiqomahan, kesabaran, serta kekuatan di dalam proses belajar kita, hingga kita bisa benar-benar diberikan kefahaman, dimudahkan lisan-lisan kita untuk mengucapkan huruf-huruf Al-Quran. Insyaallah Al-Quran bisa menjadi hujah penolong bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita tutup pertemuan kita, Umi, dengan beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.